Halo guys, semuanya bisa mulai on cam dulu yuk sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Oke, ada Nadia, Alvaro, yuk Nadine sama Sofia bisa on cam ya. Ini yang belum masuk share. Sorry ya guys ya, nanti kok aku agak batuk-batuk ya, karena habis hawanya lagi nggak menentu. Sekarang panas banget, 5 menit lagi tiba-tiba hujan, nggak jelas. Di kalian gitu juga nggak guys? Sekarang. Iya, Kak. Tapi sekarang lagi hujan nggak? Baru berhenti. Baru berhenti. Oh, di sini aku nggak hujan. Untung nggak hujan. Aku mau nanti habis kelas aku mau touring, liburan. Kalau hujan wes malas berangkat. Kalian sekolah libur juga nggak minggu ini? Libur, Kak. Minggu depan. Libur, Kak. Besok. Besoknya. Besok. Sampai, Besok libur. sampai kapan liburnya? Aku Tang 3 mingguan sih. Sebentar. Kayaknya aku lagi nge-lag ini. Ntar ya, aku ganti jaringan dulu. Oke, udah. Mana Sofia tadi? Sampai kapan liburannya? Aku ntar abis ujian tanggal 23 langsung libur lagi, Kak. Wih, habis tanggal 23 libur lagi. Besok liburnya sampai tanggal berapa? Liburnya sampai tanggal 22. Ntar tanggal 23 masuk ujian. 1 hari doang. Enggak. Ya, Oh, 5 hari oh seminggu. maksudnya seminggu itu Seminggu ujian. seminggu ujian, Terus abis Sabtu itu libur libur lagi. lagi. Enak banget. Oh, Selasa libur, Iya. Rabu libur. Tanggal merahnya itu tanggal 17 18. Siapa yang merayakan? Ada yang merayakan nggak? Imlek. Ya ada. Tahun baru. Tahun baru yang Muslim habis ini Ramadan. Iya benar. Yang Muslim habis ini Ramadan. Masa cuma 4 orang sih yang Muslim? Yang lain kemana, guys? Alfaro masuk ya. Loh, Shalin udah masuk tapi kok nggak masuk? Waduh, ini pasti gara-gara Zoom-nya ini. Apa nih yang masuk? Shalin bukan? Oh, bentar. Aku hubungin Shalin dulu ya. Link yang di platform belum aku ganti. Shalin. Nah,
Siapa lagi ya? Apa lagi yang belum masuk nih? Tadi yang udah izin Banyu Biru. Namira udah masuk, Kavia udah masuk, Fawas. Oh, ini banyak yang masuk ke Zoom lama ini kayaknya. Ntar aku tak ngabarin yang di Zoom satunya ya. Oh, oh ini Namira yang lagi di perjalanan. Oke, oke. Kalian ada, halo, ini siapa ini? Ada, bentar ya. Halo, kok hilang semua guys? Sambil nunggu. Ini ada Fawas di Zoom. Yuk, jangan on cam, jangan on cam, jangan off cam semua dong. Yang izin off cam Namira, yang off cam semua. Kalian ini ya. Bentar, bentar. Ini Fawas. Nah, kok nggak ada yang masuk ke sini? Bener nggak? Pakai yang di sini. Oh ya benar. Hmm. Wah, ini kacau ini. Ada dua link. Nah, siapa ini? Adiambu. Dia masuk ke Zoom yang salah. Maaf ya, aku lupa ganti Zoom yang di platform. Jadinya masih yang lama itu linknya. Untung aku masih nyimpen linknya ya. Jadi aku lupa nggak ini. Oke, udah mulai banyak yang masuk. Tinggal tadi Fawas ya yang belum. Oke, kalau gitu kita mulai teman-teman. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Dan ini ada berapa orang di Zoom nih? Kok masih 8 orang? Kurang satu harusnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh iya benar. Nggak ada yang dual device kan ini? Oh iya berarti masih tujuh ya. Berarti masih kurang satu. Tinggal Fawas.
Kasihan tadi dia udah masuk terus gara-gara aku jadi telat. Oke teman-teman, hari ini materinya tanggal 15 ya, bener ya, adalah loop. Sesuai yang udah kita rencanakan minggu lalu, hari ini materinya adalah loop. Loop itu adalah berulangan. Ya. Kalau kalian dengar kata perulangan, apa yang ada di pikiran kalian, guys? Apa, ayo, yang ada di pikiran kalian tentang perulangan? Ada nggak? Perulangan adalah sesuatu, apa? Alvaro, coba Alvaro. Kalau kamu baru dengar perulangan tuh apa maksudnya? Yang kamu ada di pikiranmu? Halo, halo. Kok diam semua, guys? Ini nggak cuma tentang coding ya, tentang apapun itu. Ketika kalian mendengarkan perulangan, kata perulangan tuh maksudnya apa? Menurut kalian? Yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang itu berarti benar sih itu berulang-ulang. Oke. Jadi yang berulang-ulang adalah maksudnya sesuatu yang dilakukan lebih dari sesuatu hal yang sama dilakukan lebih dari satu kali, ya kan? Berarti kan berulang ya dia ya. Kalau dia beda berarti kan nggak berulang ya. Nah ini Fawas masuk nih. Sorry ya Fawas ya. Yuk on cam dulu semuanya. Kok jadi off cam semua? Nah, yang pertama, hari ini bukan gini. Perulangan itu ada dua jenis teman-teman. Ada dua jenis perulangan yang bakal kita pelajarin hari ini. Namanya adalah while. Sesuai dengan artinya, perulangan. Nah, jadi dia melakukan hal yang sama berulang kali. While. Cara penulisannya seperti apa? Kemarin kita udah belajar yang kayak if. Nah, nanti kurang lebih cara penulisannya ya, bukan fungsinya ya. Cara penulisannya itu ada sedikit mirip dengan if. Apa miripnya? Dia perlu indentasi dan dia perlu titik dua. Nah, cara penulisannya gimana? While itu gini. While titik 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 terus titik dua di enter dia pasti masuk ya. Baru di sini titik 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 lagi. Nah, titik-titik di sini apa dan titik-titik di sini apa? Nah, ini yang bakal kita pelajarin. Kita kemarin udah belajar namanya tipe data Boolean. Masih ingat teman-teman? Masih ingat nggak? Tipe data Boolean itu apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Dari Shelin mungkin. Ingat nggak Shelin? Kalau nggak inget, on mic terus ngomong nggak inget kak, gitu loh. Jangan diem doang. Ingat dikit, Kak. Apa? Ingat dikit. Apa? Contohnya apa? Yang apapun yang kamu ingat tentang Boolean. Lupa? Yang simbol-simbol itu ya, Kak. Oh, yang ini ya, Satuan yang itu. yang N true gitu ya. Lebih besar lebih kecil ya. Nah, itu namanya adalah operator. Nah, tapi kamu bener sih, yang bertipe data Boolean itu biasanya ada itunya emang. Nah, tapi itu tipe data Boolean itu adalah tipe data yang menghasilkan nilai true atau false. Jadi cuma dua itu, Boolean itu isinya adalah true atau false. Nah, kalau kalian masih ingat, if kemarin itu bakal dijalankan yang di dalamnya ketika yang ditulis di sini itu kan true, ya kan? Kalau dia false, dia bakal lanjut ke bawahnya. Masih ingat nggak kalau pola seperti itu yang di if kemarin? Nah, di if itu seperti itu, di while juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika dia dijalankan,
yang di sini itu harus bernilai true. Bahkan di sini bisa ditulis benar-benar true gini, while true. Tapi kalau gini dia nggak bisa selesai ya, nggak ada habisnya. Terus yang di bawah ini ya yang dilakukan, apa yang diulangi. Kayak contohnya kemarin, apa itu namanya? eh oh ya, kemarin. Sorry, sorry. Nah, gimana cara penulisannya? Oke, kita balik lagi di sini. Misalkan aku punya namanya, variabelnya adalah cek. Cek ini kita isi dengan true, ya. Cek ini kita isi dengan true. Nah, terus di sini tinggal tulis aja while check titik dua. Nah, berarti maksudnya apa? Ketika selama cek itu masih benar, cek itu masih bernilai terus, dia bakal menjalankan apapun yang ada di dalamnya. Nah, ini saya tahu. Kalau aku mute dulu ya, sorry ya, agak ramai tempatnya. Nah, ulangi lagi. Yang ada di bawah titik dua ini dijalankan ketika selama cek itu bernilai true. Kira-kira, ini aku belum jelasin ya. Kira-kira gimana caranya supaya well ini bisa berhenti? Aku tulis gini dulu deh. pakai kode. Well cek adalah ini deh. Kita udah gini. Input itu namanya adalah maksudnya dengan input masukkan namanya. Terus di sini if. Oke, ini dia udah. Gimana caranya supaya cek ini berhenti? Kenapa? Karena kalau dia tidak diberhentikan, dia bakal terus nggak berhenti, nggak berhenti. Gimana supaya dia bisa berhenti? Apa yang bisa menyebabkan dia berhenti? Ada yang tahu? Nggak ada. Sebenarnya Ketika simple tapi kondisi gimana Mas? Ketika jika kondisinya false, bener banget, ceknya nah, berubah menjadi false. bener banget Fawas. Jadi itu ya teman-teman ya. Terima kasih Fawas udah dibantu ya. Tadi bener banget ketika kondisinya itu adalah false. Gimana caranya biar biasa false? Ya gimana pun caranya. Intinya ketika dia ini menjadi false, cek kan sekarang true, ya kan? Bagaimanapun caranya, selama dia ini nanti menjadi false, dia bakal berhenti. Contohnya seperti ini. Kita bisa gunakan wis langsung misalkan di sini cek sama dengan false. Kita play. Udah berhenti. Dia nggak minta lagi. Itu ya teman-teman ya. Atau yang lebih benar sebenarnya gini. If masukkan sama dengan eh, tutup, maka dia bakal matikan. Cek sama dengan false. Selesai. Ini ya. Jadi ini sekaligus belajar nih yang if. Sampai sini dulu, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Nah,
Sekarang aku mau contohin untuk benar-benar yang ini ya. Misalkan jangan masukkan. Ini misalkan password. Password. Ketika passwordnya eh, ceknya tidak sama dengan tutup, ceknya tidak sama dengan false. Nah, terus di sini tinggal ditulis sama aja kayak tadi ya. Nah, tapi gimana caranya aku bisa menginputkan berapa kali aku ngecek password? Misalkan gini ya, passwordnya misalkan kata sandi. Set. Nah, udah selesai. Nah, aku pengen di sini ketika dia udah benar, di sini print berhasil login dengan titik-titik-titik percobaan. Nah, gimana caranya biar dia bisa tahu supaya dia bisa menghitung berapa kali percobaannya? Ada yang tahu? Aku kasih clue teman-teman. Aku kasih clue ya. Aku kasih clue di sini ada yang namanya variabelnya counter. Misalkan hitung atau percobaan. Isinya adalah 0. Nah, terus yang di print itu pasti percobaan. Titik dua. Nah, gini. Ada yang tahu nggak? Ayo, gimana caranya supaya dia bisa menampilkan berapa kali dia login? Berapa kali dia mencoba memasukkan kata sandi? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada yang tahu, gini teman-teman, caranya kita, kan di sini ada 0 ya, ada 0 nih. Ketika dia masuk ke sini, itu satu kali. Terus masuk ke sini kan gagal tuh. Dilihat, misalkan dia bukan ini. Berarti dia gini, dari sini masuk ke sini, terus di sini dia gagal, sampai karena dia gagal, dia balik lagi ke sini. Itu terus polanya, dicek lagi, balik lagi ke sini. Nah, gimana caranya supaya dia itu bisa menghitung berapa kali masuknya? Masih bingung? Nggak ada yang mau nyoba jawab? Nggak apa-apa guys, jangan takut salah. Apapun itu yang ada di pikiran kalian, coba jawab. Loh, bingung ya? Caranya simple banget, tinggal kita tambahin. Pokoknya kalau dia udah masuk ke dalam sini, berarti di sini ngeceknya gini, ngeceknya. Ketika dia udah di dalam sini, percobaan plus sama dengan satu. Itu sama dengan kayak kamu menambahkan percobaan gitu ya. Jadi dia bakal nambahin terus. Nah, masukkan password, misalkan bla 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 bla, passwordnya Bakata Sandi. Bener kan? Satu, dua, tiga. Dan di sini tulisannya berhasil login dengan 3 kali percobaan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Coba di foto dulu atau di screenshot biar nanti bisa jadi contoh. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir.
Ada pertanyaan terakhir. Jangan tegang guys, jangan tegang guys. Kalau dikasih pertanyaan jangan tegang. Di sini aku coba ganti, aku coba ganti ini di bawah sini. Hasilnya bisa bener nggak? Hasilnya bener atau salah? Nanti di sininya. Salah. Oke, bener banget Selin. Dia bakal menjadi salah. Bakal angkanya bakal mengeluarkan salah. Tapi kenapa kok dia salah? Ayo, kenapa kok dia salah? Nggak tahu, Sir, tapi salah aja. Salah aja. Oke, tapi makasih banget itu. Udah berani nyoba jawab ya. Tapi bener banget ini bakal salah. Yang lain coba, kenapa kok salah? Nah, jadi dia itu salah karena urutan. Ingat dengan ada yang cek nih. Karena coding membacanya dari atas. Bener banget Namira. Terima kasih juga udah jawab ya. Karena coding dibacanya dari atas. Kalau kalian ingat, dulu di materi pertama itu ada yang namanya peraturan urutan dan urutannya adalah dibaca dari atas. Bagaimana dia bisa salah? Ketika dia ada di atas ini ya, percobaan. Saya kan kayak tadi ya, percobaan plus 1 sama dengan 1. Nah, ketika dia di atas seperti ini, dia bakal ngecek. Dari sini, ceknya adalah true, percobaannya adalah 0. Terus while check, oke, karena dia masih benar, lanjutlah. Masukkan ini, masukkan ini. Saat ini, percobaan udah ditambahkan dengan 1. Maka sekarang di sini angkanya 1. Ya kan? Terus if password kata sandi ngecek yang ini, dia masih salah, maka ketika dia di print di sini, dia udah menjadi 1. Pas ya, bener ya. Nah, kita coba dari awal lagi. Kalau percobaannya di bawah, yang kayak yang sekarang. Kalau percobaannya di bawah seperti ini, cek true, percobaan 0. Cek while ceknya true masih benar, jadi dia lanjut masuk ke sini. Dia masukkan kata sandi, di sini salah, di sini masukkan password ya. Terus dia masukkan misalkan yang kayak gini, jadi dia salah. Terus dia di sini cek sama dengan false karena tadi apa namanya? Belum ya, belum benar, maka dia baru ke sini. Maka sekarang dia 1 juga. Nah, terus dia seperti itu lagi, ceknya masih benar. Nah, yang kedua, dia masukkan password dengan kata sandi. Passwordnya adalah kata sandi. Sekarang kan bernilai true tuh. Karena ini bernilai true, dia bakal masuk ke dalam sini. Dan dia ceknya bakal false, terus dia print langsung. Berhasil login dengan berapa kali? Masih 1. Maka dia di sini jadinya berhasil login dengan 1 kali percobaan. Padahal dia udah 2 kali masukin percobaan. Anggap saya kita coba ya. Kita buktikan. Masukkan password. Bla bla bla. Kata sandi. Nah, 1 kali. Karena prosesnya seperti tadi. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kalau bisa, ada berapa soal hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak lah. Ada 1, ini oke, 2, terus tambahan 3. Ada 3 soal ya. Silakan kalian masuk ke soal yang pertama dulu. Aku bakal bantu jawab yang nomor 4 terlebih dahulu ya. Soalnya adalah masukkan kode promo. Panjang, kode promo tersebut tidak berlaku. Masukkan kode promo kesehatan. Kode promo tersebut tidak berlaku. Masukkan kode promo hidup. Kode promo diterima. Nah,
program harus menanyakanmu untuk memasukkan kode promo sampai kode promo hidup dimasukkan. Jika promo yang salah dimasukkan, program harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku dan minta untuk dimasukkan kembali. Ketika kode promo yang benar dimasukkan, program harus menampilkan kode promo diterima. Sebenarnya ini nggak perlu pakai if else juga bisa, teman-teman. Ini dengan metode yang berbeda. Jadi langsung promo sama dengan input masukkan kode promo. Ini langsung belajar dua metode nih. Kayak yang tadi bisa, kayak yang baru ini bisa. Kalau kalian tadi udah ini ya. Lalu di sini while promo, masukkan kode promo. Nah, while promo tidak sama dengan apa tadi? While promo tidak sama dengan hidup. Nah, ketika promonya tidak sama dengan hidup, dia bakal melakukan perulangannya. Apa yang perulangannya? Dia bakal print ini lebih simpel nih sebenarnya. Print kode promo tersebut tidak berlaku. Terus di bawahnya apa? Bikin promo lagi, bikin inputan lagi. Input masukkan kode promo. Kode promo tersebut tidak berlaku. Titik 2. Ada titik. Nah, terus gimana yang kode promo diterima? Jadi, ketika ini semua sudah bernilai false, maka kita bikin part baru. Di sini kita print aja kode promo diterima. Oke. Kita lihat apakah sama. Nah, sama ya. Kode promo tersebut tidak berlaku. Tapi kalau kita masukkan hidup, kode promo diterima. Kita coba masukin. Oke, bener ya. Ini tanpa if else, teman-teman. Tadi kan aku masih pakai if else. Kalau seperti ini dia nggak perlu if else. Karena dia langsung ngecek. Ini juga bisa di screenshot dulu. Terus kita kerjakan nomor 1. Tandai pernyataan yang benar tentang while loop. Nah, ini aku tadi nggak belajarin teorinya sama sekali ya. Yang pertama kita cek, saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu, lalu kondisi dicek. Nah, ini salah teman-teman. Kenapa? Karena while itu dicek dulu baru menjalankan. Terus while loop melaksanakan sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, ini benar. Semua perintah dan tindakan di dalam while loop ditulis tanpa indentasi satu sama lain. Tidak ya. Jadi harus ada indentasinya. Ekspresi logis sederhana dan campuran keduanya bisa digunakan dalam kondisi dari while loop. Nah, bisa. Terus while loop bisa digunakan saat kita tidak mengetahui berapa kali kita harus mengulang satu tindakan. Oke. Ini salah ya. Loh, Itu yang salah di saat program sampai ke while loop itu. oh ini ya. Ya, Saat program sampai ke while loop, ini tadi benar ya? dengan Ini ekspresi. ya. Ya, Saat program sampai ke while loop, badan dari while loop dilaksanakan terlebih dahulu. Oh iya benar, ini salah ya. Ini kan sama kayak yang tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Loh, oh iya, tadi kan salah ya. Kenapa aku bilang ini? Oke. Kalau yang belum bisa, ini aku screen aku kirim ya.
Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Mengerjakannya sambil di share screen ya. Yuk, 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 share screen yuk. Siapa nih yang belum share screen? Masih 3 orang. Semuanya bisa share screen ya. Kak, minta linknya kak, Link apa itu? grup apa ya kak? Oh, kenapa punya kamu hilang terus? Tahu kak. Di save, bisa nge-save nggak kalau di Chrome? Salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Kenapa malah percobaan ya? Pasti kak. Oke, disimpan ya Alvaro ya, biar nggak hilang ya. Sampai Ya, Alvaro, on cam, on cam. Oke, nomor 2 ada yang ini ya. Bentar, tak jawabin nomor 2. Nomor 2 di chat ya.
Kak, nomor 3 gimana ya? Gue juga barusan lihat kak nama tiga banyak yang ini. Oke, kalau gitu kita kerjakan bersama-sama nomor tuh. Ada tadi. Coba ya. Kita lihat nomor tiga. Oke. Di sini masuk ini toko buka dari jam 10 sampai jam 24. 10 pagi. Berarti dari jam 1 sampai jam 8. Sorry, sampai jam 9 itu tutup. Kemudian harus membaca waktu saat ini. Jika jam buka dimasukkan, tampilkan kami buka. Ketika jam tutup dimasukkan, program harus menyatakan tutup dan jam buka lalu dimatikan. Oke. Kita lihat dari strukturnya dulu. Yang pertama, benar ya, aman ya. Yang kedua, di sini apa yang kurang teman-teman? Titik 2. Dua. Oke. Lalu print kami buka. Terus kalau tutup, dia bakal langsung
eh, ke bawah sini. Kenapa tidak input lagi? Berarti ini salahnya dia harusnya masuk ke dalam while ya kan? Karena dia harusnya diulang-ulang kan pertanyaannya. Nah ini benar. Ketika dia tutup, maka dia seperti ini. Nah sekarang tinggal kita ini ada yang salah nih. Nah Tanda petik. oke, tanda petik benar banget. Di printnya juga ada sih. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Udah mulai teliti semua ya teman-teman ya dengan tanda titik. Nanti lama-lama jadi banyak yang teliti. Nah selanjutnya tinggal kita cek waktu bukanya itu jam 10 sampai jam 24. Berarti apa? Ditambahin sama dengan. Bentar. Di sini jam 10 buka ya. Tambahin Sorry. ini dah. Nah, kalau seperti ini, waktu di bawah jam 10 bukan lebih besar dari jam 10. Jadi kebalik ya ini ya. Harusnya yang ini. Nah, yang ini sampai 24. 24 itu tutup, teman-teman. 24 itu tutup dia. Kalau 23 masih buka. Berarti ini udah bener dong. Karena ini 23. Kita coba cek. Pada ini. Kalau itu yang di nomor 4 kurang Oh, tanda iya. kurang. Oke, bener banget. Terima kasih. Oke, bener ya. Misalkan di sini tadi 10. Iya, tidak support. Kenapa, teman-teman? String Harus lebih dan kecil. integer harus dijadikan integer ya. Di sini. Oke, setelah itu kita cek lagi. Masukkan waktu pada 10, 23, 24. Ini benar. Ini ya, ini benar juga. Terus kita lanjut ke nomor 4. 4 tadi udah ya, berarti kita langsung ke nomor 5. Perusahaan menyadari bahwa terdapat sedikit pelanggan pada pagi hari dan memutuskan untuk meluncurkan promosi baru. Setiap hari, 3 pelanggan mendapatkan diskon 10%, tulis program memberikan diskon. Nah, minta nomor kartu untuk 3 pelanggan pertama. Cetak selamat Anda mendapatkan 10%. Untuk semuanya, diskon sudah habis. Nah, berarti apa? Jadi harus ada counternya ya kan? Di sini banyaknya udah 0 nih, benar kan? Jadi tinggal di sini apa ini? Nah, startnya benar ya. Sekarang 0, 1, 2. Tapi benar ya, kurang dari 2. Di sini tinggal tambahkan startnya sama dengan plus sama dengan 1. Kartu input masukkan nomor kartu Anda. Buat terus filenya print cek lagi nomor kartu Anda. Benar ya, ini doang untuk nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Ada yang bisa jawab? Program harus menanyakan untuk kode promo sampai kode segar. Dimasukkan.
atau sudah terjadi 3 kali percobaan. Jika kode yang salah dimasukkan, program harus meminta untuk dimasukkan ulang. Kamu diberikan 3 kali percobaan. Jika kode program yang tidak dimasukkan, program mencetak diterima dan percobaan kesekian. Jika tidak ada percobaan lagi, program selesai. Siapa dosen? Yang pertama harus kita bikin apa dulu teman-teman? Percobaan sama dengan nol. Kalau dia while input sama dengan kode sama dengan input masukkan kode promo aplikasi. While kode tidak sama dengan kayak ini kan ya. Nah, aku contohin tadi ya. Tidak, maka dia bakal tambahkan percobaannya menjadi satu. Menjadi satu. Terus di bawahnya apa? Di bawahnya print lagi, sorry, print lagi. Foto lagi. Kita coba saja. Nah itu, kalau dia ini kita lihat di sini, print diterima pada percobaan hashtag koma percobaan. Kita cek ke benar segar. Loh, kok dua guys? Oh, di sini udah masukin ya, berarti di sini satu. Nah, udah benar, tapi kenapa salah? Karena kodenya salah, guys. Sebenarnya udah bisa ya seperti itu ya. Lalu aku coba lihat yang di sini ya. Yang di sini nomor 6 itu jawabannya adalah oh, ini teman-teman, ada yang kelewatan. Jika kode yang dimasukkan program, jika kode yang salah dimasukkan, program harus meminta untuk masukkan ulang. Diberikan kodenya, kamu diberikan 3 kali percobaan, berarti ada yang terlewatkan, ya kan? Nah, tinggal ngecek, tinggal masukin set, kasih if kode sama dengan apa? Segar, maka dia harus ini. Nah, udah ya. Nah, tapi kita tinggal masukin bukan segar dan percobaan kurang dari 3. Benar nggak? Kita coba ya. Masih benar nggak ini? Masih salah nggak? Foto promo. Mana yang salah? Itu dannya jangan pakai logo, pakai N. Oh iya. Karena ada yang bisa pakai tanda dan guys.
di bahasa pemrograman lain. Aku kebiasaan pakai itu, jadi di Python harus nulis N. Apa tadi? Nah, segar. Masih salah kah? Romo. Segar. Loh, ini udah bener, Pak. Oh iya, kita coba lihat. Udah bener sih sebenarnya. Apa yang salah? Adakah yang salah? Diterima. Percobaannya kan atau gini. Dia 0, terus apa bedanya ya? Ini maunya gini, guys. Nah, oke. Kalau gini bener nggak? Oke. Harus benar-benar strukturnya sama dengan yang diinginkan, ya. Untuk nomor 6. Kita istirahat dulu, teman-teman. Selama ya kurang lebih 7 menit ya. Kita bakal ketemu lagi nanti pukul 5 lebih 5. Oke?
Oke, teman-teman, bisa balik dulu semuanya. Ini aku yang share screen aku tutup dulu ya, teman-teman ya. Yuk, yang lain bisa on cam juga. Alvaro, Nadia, Sofia, Namira, Adiambu, Fawas. Nah, aduh, nggak enak banget ini. Flu batuk ini ya, menghambat ngomong. Jadi susah. Alvaro bisa on cam. Fawas juga. Kuy, kuy, kuy. Nah, selanjutnya, ini Fawas, Namira udah ada belum? Kasih tanda apapun. Namira tadi katanya masih dijalankan. Nah, Koy, kalau udah semuanya, silakan kalian masuk ke dalam soal yang kuis, teman-teman. Nah, kita udah pernah kuis atau belum? Belum pernah. Kalau belum pernah, kalau belum pernah, itu nanti gini. Kalian silakan masuk dulu aja, nanti aku jelasin. Sambil sambil nunggu masuk aku jelasin ya. Aku juga mau masuk dulu. Jadi itu nanti kalian bisa eh, ada waktunya teman-teman ketika mengerjakan dan waktunya itu beda-beda ya tergantung soalnya. Jadi silahkan dimaksimalkan aja sih. Ya, tahu nggak kuisnya di mana? Di soal itu. Nah, ada yang dua yang masuk ya. Oke, belum sampai Namira. Perjalanan kemana nih Namira nih? Jauh kayaknya. Oke ya, jadi di kuis ini ya. Masih dua, tiga orang. Jadi silakan masuk ke dalam tugas yang kuis. Yang ini. Kuis, 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 kuis. Loh, Sumenep. Kamu dari mana Namira? Kok di kos Sumenep? Boleh, boleh. Oh, dari Surabaya. Sumenep rumahnya siapa? Aku juga di Surabaya. Aku juga ada saudara di Madura sih, di Pamekasan, dekat-dekat perbatasan Sumenep sana. Dekat ini loh, Pantai Talang Siring, tahu nggak? Pasti tahu lah, kan ngelewatin kalau sering ke sana. Oh iya, iya, iya. Keluarga, oke, oke. Hati-hati di jalan ya. Oke, semuanya. Tinggal berapa nih yang belum masuk? Lima. Ayo, masih lima teman-teman. Berarti kalau dikurangin dua ya 10 ya, berarti 8 harusnya. Ayo, ayo, jangan nambah lama. Kok jadi empat? Adi Ambu, Fawas, Alvaro, Nadia, semuanya bisa masuk dulu ke kuis. Siapa guys yang belum masuk? Yang udah masuk coba raise hand. Yang udah masuk coba raise hand. Bisa raise hand nggak? Angkat tangan. Gimana sih caranya angkat tangan kalau lagi share screen? Oke, Sofia udah. Tuh, 6. Kurang 2. Kurang 1. Oke, karena udah jam 5 lebih 10, aku start ya. Yang belum masuk bisa menyusul ya. Siapa yang belum masuk, guys? Aku Kak, Kenapa? belum selesai soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjutin dulu yang quiz dulu. Nggak apa-apa, yang tadi belum selesai, nggak apa-apa. Oke Kak. Oke, aku tunggu deh kalau gitu. Aku kira siapa? Oke, kalau gitu kita mulai teman-teman. Satu, dua, tiga.
Waktunya semenit ini. Ayo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 4 yang benar ya dari 7 ya. Berarti 3 orang salah. Next. Ini agak susah nih. Harus mikir nih. Oke, masih sama 4 yang benar. Lanjut. Oke, hanya satu yang benar. Lanjut, siapa nih yang benar ya kira-kira ya? Satu orang. Nilai apa yang akan diambil oleh variabel X? Hanya 2 yang benar. Lanjut. Ada 10 soal, teman-teman.
Bentar. Ini kenapa di aku gini doang nih? Nggak mau lanjut nih. Kalau aku lihat bisa nggak ya? Nah, stuck deh. Kenapa ini kok stuck, guys? Waduh, baru nomor 5. Coba aku kasih hotspot dari HP ku. Kayaknya sinyalnya deh. Atau emang ada yang nyangkut? Iya, nggak bisa lanjut. Bentar ya. Bentar ya, guys ya. Di aku stuck ini soalnya. Harusnya aku yang ngelanjutin. Kenapa dia nggak bisa lanjut nih? Waduh, benar-benar. Sabar, guys. Kenapa ini? Coba aku balikin. Masuk lagi. Lah, aneh. Hmm, Gimana ini? Coba, ini ada satu orang yang belum ngumpulin siapa? Tadi. Coba dikumpulin aja yang belum ngumpulin. Bisa nggak? Aneh banget ya. Tinggal 5 orang ini sekarang. Oke guys, sorry ya karena ini nge-lag kan, daripada membuang waktu, mending kita mengerjakan soal yang terakhir yaitu tugas-tugas yang keempat. Nah, karena tadi nge-lag, harusnya. Nah, udah bisa guys. Yuk bisa balik lagi ke soal kuis. Udah bisa, udah bisa. Udah bisa guys. Iya, iya. Oke, oke. Bisa lanjut lagi ya. Aku lanjutin. Satu, dua, tiga. Ini baru kita pelajari nih. Lah, stuck lagi. Oh, enggak. Lanjut. Bisa. Ayo guys. Dari tadi paling banyak benernya 4. Jadikan 5 orang. Terus 6. Terus 7. Dua, 15, 14, 13, 12, 13, 10. Oke, hanya 2 yang benar. Surat susah ya guys ya soalnya ya.
Tuliskan bilangan bulat angka X terkecil yang pernyataannya benar. Tiga puluh tiga detik lagi. Oke, 4 lagi yang benar. Nah, ini soalnya yang mana ya? Itu bukan string ya teman-teman ya, itu variabel ya. Kalau kalian bingung. Jadi memang nggak pakai petik. Oke, hanya satu orang yang benar. Terakhir, soal terakhir. Sembilan, delapan, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kita lihat siapa yang juara. Wih, keren, 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 keren. Jadi ada pemenangnya adalah Fawas, keren ya. Kita kembali ke profil. Nah, selanjutnya kita langsung aja mengerjakan soal yang terakhir, teman-teman. Yaitu yang tugas-tugas. Ya, yang nomor 4 ya. Tugas-tugas. Nanti bisa di ini kita langsung kerjakan bersama-sama aja karena waktunya mepet. Nah, yang pertama, pilih semua program yang tidak memiliki error, sorry. Counter 0, while counter kurang dari 10 dan ini benar ya harusnya ya. Nah, terus ketika ini banyaknya 0, benar sih. Yang bawah total sama dengan 10, while total besar semua. If, nah ini udah pasti salah ya. If else-nya tidak ada titik duanya pasti salah. Oke, jawabannya hanya 2, nomor 1. Udah dulu. Lanjut ke nomor 2. Silakan dikerjakan aja nanti nomor 2. Nomor 3 itu tinggal ini.
tutupan soalnya. Nah, kategorinya stop sampai selesai minuman diskon 30%. Terus masukkan kategori produk dan pas. Masukkan kategori produk stop. Nah, dia berarti ketika bukan stop, dia bakal ngeprint kan. Kategori produk daging diskon 10%, kategori minuman diskon 30%. Diskon 10%, ini pasti kurang, tanda petik. Tidak ada diskon, masukkan kategori produk. Ada lagi yang salah teman-teman, elifnya ini harusnya pakai titik 2 ya. Terus produk daging harusnya juga pakai petik. Udah. Ada lagi? Oh, ini harusnya dia di dalam sini. Oke. Bad input. Di sini kategorinya stop. If kategori sama dengannya harusnya 2. Kategorinya 2. Stop. Oke, bener ya. Ini nomor 3. Lah, yang tadi belum kekirim guys. Kenapa nih? Aku ganti password, ganti hotspot lagi. Udah kekirim belum ya? Si loading kedua ini. Oke, retry. Yang ini malah nggak kekirim. Aku balik ke nomor 1 lagi ya. Tadi nomor 1 ini salah, ini hadiah benar, counternya benar. Nah, ini yang benar ya. Terus lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 aku challenge sekalian untuk mengerjakan setelah kelas aja ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa diselesaikan dulu dari soal-soal yang udah aku kirim. Nanti di download dulu teman-teman. Ini karena udah pukul 5.29, kita tutup dulu materinya hari ini. Teman-teman semuanya bisa berhenti mengerjakan dulu, kita refleksi. Seperti biasa, kita simpulkan dulu apa aja yang udah kita pelajarin hari ini teman-teman. Tentang loop Tentang loop. Apa itu loop? perulangan. Struktur pemrograman untuk Ulang ya. Am- Jenis pengulangan apa yang kita pelajarin hari ini? While. Kapan while bisa dilaksanakan? Kapan while akan dilaksanakan? Dan kapan dia berhenti berulang? Kapan guys? Kapan while akan melaksanakan perulangannya dan kapan dia bakal berhenti? Berhentinya kalau false. Berhentinya kalau False. false, benar. Berarti kalau startnya dia ketika dia true ya. Oke. Ada lagi guys pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Udah ya, harusnya itu tadi yang kita pelajarin. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, jadi kita diingat-ingat ya teman-teman ya. Kita tadi sudah belajar while, ya while itu adalah perulangan. Ada 2 jenis perulangan yang kita pelajarin hari ini, while, dan minggu depan adalah for. Jadi while loop dan for loop. Singkatnya, kapan kita harus pakai
salah satu dari keduanya, kita pakai while ketika kita belum tahu berapa jumlah perulangan yang akan kita kerjakan. Dan sebaliknya, kita pakai for ketika kita sudah tahu berapa kali kita akan melakukan perulangannya. Itu ya. Oke, kalau gitu, nggak ada pertanyaan, kita akhiri teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dan yang liburan, selamat liburan ya. See you guys.